Halo, selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran biologi kelas 11 dengan materi sistem regulasi manusia. Dalam sistem regulasi manusia terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem endokrin, dan yang ketiga sistem indera. Dalam video kali ini akan membahas mengenai sistem saraf. Mari kita simak materi berikut ini. Sistem regulasi manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat struktur dan fungsi sistem regulasi, yaitu yang terdiri dari saraf, endokrin, dan indera. Sistem saraf meliputi saraf pusat dan saraf tepi. Hormon mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, dan reproduksi. Alat indera sebagai reseptor rangsang dari luar dilakukan oleh mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Sistem koordinasi secara sinergis berfungsi mengendalikan aktivitas dan keserasian kerjasama antar sistem organ. Pokok bahasan dalam sistem regulasi yaitu terdiri dari 3, yaitu yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem endokrin, yang ketiga sistem indera. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu sistem saraf. Yang pertama, struktur sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron merupakan kesatuan struktural dan fungsional sistem saraf yang berfungsi menerima dan menghantarkan rangsang. Sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan neurit. Yang pertama yaitu badan sel mengandung nukleus dan nukleolus yang dikelilingi oleh sitoplasma. Kedua, dendrit merupakan serabut saraf pendek yang bercabang-cabang keluar dari badan sel, berfungsi menerima impuls atau rangsangan yang datang dari neuron lain untuk dibawa menuju ke badan sel saraf. 3. Neurit merupakan serabut saraf panjang yang umumnya impuls dari badan sel saraf ke kelenjar-kelenjar dan serabut-serabut ke otot. Kebanyakan diselubungi selubung myelin yang berfungsi melindungi, memberi nutrisi, dan mempercepat jalannya impuls. Macam-macam neuron. Yang pertama yaitu sel saraf motorik atau eferen, yaitu sel saraf yang membawa rangsang dari sistem saraf pusat ke sel-sel efektor atau otot dan kelenjar. Yang kedua, sel saraf sensorik atau aferen, yaitu sel saraf yang membawa rangsang dari reseptor ke dalam sistem saraf pusat. Yang ketiga, sel saraf interneuron, yaitu menerima rangsangan dari neuron sensoris atau menghubungkan antar neuron. Berikut bagan dari sistem saraf yang terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dibagi menjadi 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi dibagi menjadi 2, sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf tidak sadar dibagi lagi menjadi 2, sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kita pelajari sistem saraf yang pertama, yaitu sistem saraf pusat. Otak merupakan pusat koordinasi dalam tubuh yang terletak di dalam tulang tengkorak dan diselubungi oleh selaput otak yang disebut meninges. Bagian-bagian otak yaitu terdiri dari otak depan yang terdiri dari cerebellum, thalamus, hipotalamus, ada juga korteks cerebral, terus kelenjar pituari dan otak tengah, serta otak belakang yaitu terdiri dari pons farolli, medulla oblongata, dan cerebellum, serta yang terakhir yaitu sumsum tulang belakang.
Bagian-bagian otak yaitu terdiri dari otak depan yaitu yang meliputi cerebellum, talamus dan hipotalamus, dan bagian kelenjar pituitari, otak tengah serta otak belakang yang meliputi pons farolli, medulla oblongata dan cerebellum, serta bagian yaitu sumsum tulang belakang serta korteks cerebral. Otak besar atau cerebellum terdapat di bagian otak depan. Pada bagian ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian dahi atau lobus frontalis merupakan pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Yang kedua, bagian tengah atau ubun-ubun atau disebut dengan lobus parientalis yang berperan sebagai pengatur kerja kulit dan otot terhadap pengaruh panas dan dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri serta merasakan kesadaran mengenai posisi tubuh. Bagian samping atau lobus temporalis berperan sebagai pusat pendengaran. Keempat, bagian belakang atau lobus occipitalis berfungsi sebagai pusat penglihatan. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan pusat keseimbangan otak depan dan otak belakang. Otak tengah merupakan pusat dari refleks mata dan pendengaran. Otak belakang. Otak belakang terdiri atas 2 bagian yaitu otak kecil dan medulla oblongata. Fungsi utama otak kecil sebagai pusat keseimbangan otot dan koordinasi otot. Medulla oblongata berfungsi mengatur denyut jantung, tekanan darah, mengatur pernafasan, sekresi ludah, menelan, gerak peristaltik, batuk, dan bersin. Berikut ini adalah gambar otak besar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama hemisfer otak kiri yang berfungsi untuk berbicara, menulis, dan berpikir. Yang kedua hemisfer otak kanan, fungsinya untuk kemampuan spasial dan pengenalan pola. Yang ketiga corpus callosum, yaitu lembaran serabut saraf yang menghubungkan 2 belahan yaitu antara hemisfer otak kiri dan hemisfer otak kanan. Gambar otak kecil dan medulla oblongata yaitu bagian-bagiannya yaitu 1. Otak besar atau cerebellum yaitu bagian terbesar dari otak terbagi atas bagian kanan dan kiri yang disebut belahan otak. 2. Otak tengah yaitu fungsinya untuk mengontrol kontraksi dan relaksasi otot, mengontrol beberapa aktivitas motorik dan gerakan otot penglihatan, dan pusat pendengaran. 3. Talamus berkaitan dengan impuls sensorik yang berhubungan dengan pembau dan regulasi aktivitas otot polos. 4. Otak kecil atau cerebellum untuk mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan dan menjaga postur tubuh. 5. Hipofisis atau kelenjar pituitari merupakan kelenjar di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. 6. Pons farolli, jembatan serabut saraf yang menghubungkan kedua lobus otak kecil. 7. Medulla oblongata merupakan bagian paling bawah dari otak yang terletak di dasar tengkorak. 2. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medulla oblongata ke bawah sampai ruas kedua tulang pinggang. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghubungkan impuls dari dan ke otak.
memungkinkan jalan terpendek pada refleks gerak. B. Sistem saraf tepi. Saraf tepi terdiri dari pasangan saraf kranial keluar dari otak dan saraf spinal keluar dari sumsum tulang belakang. Berdasarkan arah impulsnya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Sistem saraf aferen mengandung sel saraf yang menghantarkan informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat. 2. Sistem saraf eferen mengandung sel saraf yang menghantarkan informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Berdasarkan aktivitas kerjanya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Sistem saraf sadar atau sistem sensoris somatik berfungsi mengatur aktivitas yang kita sadari, contohnya kontraksi otot-otot kaki untuk berjalan. Sistem saraf sadar terdiri dari sistem saraf kranial yang disusun oleh saraf otak dan sistem saraf spinal disusun oleh saraf sumsum tulang belakang. 2. Sistem saraf tidak sadar atau sistem saraf otonom. Bagian saraf tepi yang mengontrol kegiatan organ dalam, misalnya kelenjar keringat, pembuluh darah, dan lain-lain. Sistem saraf otonom dibagi atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Gerak biasa. Gerak biasa yaitu gerak yang disadari atau disengaja. Misalnya menulis, berjalan, dan makan. Gerak biasa impulsnya melalui otak. Itu jalannya rangsang, impuls atau rangsang dilanjutkan ke reseptor, kemudian ke neuron sensorik, dilanjutkan lagi ke pusat saraf atau otak, dilanjutkan ke neuron motorik, lalu ke efektor atau otot, dan ke tanggapan dalam bentuk gerak yang disadari. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disadari. Rangsangan tidak diolah di otak. Jalan terpendek yang dilalui gerak ini disebut lengkung refleks. Jadi jalannya rangsang, impuls atau rangsang ke reseptor, ke neuron sensorik, ke sumsum tulang belakang, dilanjutkan ke neuron motorik, dan yang terakhir ke efektor. Gangguan atau penyakit pada sistem saraf. 1. Meningitis, yaitu peradangan pada selaput pembungkus otak maupun tulang belakang sebagai akibat infeksi bakteri. 2. Penyakit esenfasilitis, yaitu otak mengalami infeksi dan pembengkakan yang disebabkan oleh virus, misalnya virus yang dibawa oleh nyamuk atau serangga penghisap darah maupun virus herpes, gondong, HIV, dan adenovirus. 3. Epilepsi, yaitu kondisi otak yang membuat penderita sensitif terhadap kejang berulang-ulang disebabkan kerusakan otak pada saat lahir, infeksi racun, luka pada kepala, atau tumor pada otak. 4. Neuritis, iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, keracunan, maupun karena obat-obatan. 5. Alzheimer, yaitu berkurangnya kemampuan dalam mengingat. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot,
ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron. Cukup sekian video pembelajaran tentang sistem saraf. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.